Shalom, puji Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita masih diberi kesempatan oleh kasih karunia Tuhan kita bisa kembali lagi ke tempat ini untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyiapkan diri kita akan bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dan bersorak-sorai bagi namanya pagi hari ini. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja, saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Rohmu bekerja,
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Bapa. Pada pagi ini kembali kami menghampiri tatamu yang kudus. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh terus menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan, menikmati kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Bapa seperti Engkau, Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami, Bapa yang memelihara kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana ada saat ini Bapa, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih juga untuk pemeliharaan Tuhan setiap hari sepekan yang sudah kami lewati. Kami juga mengucap syukur atas karunia kesehatan untuk pagi hari ini. Kami boleh menikmati ibadah penuh syukur pagi hari ini. Mohon urapan Roh Kudus memimpin kami semua. Sehati kami memuji Tuhan sebagai korban bakaran yang harum di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Sucikan dan kuduskan, layakkan Bapa untuk melayani Engkau. Kami juga menyerahkan untuk lingkungan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Mereka yang mendengar pujian kami, mereka yang mendengar firman Tuhan, mereka juga diberkati. Kami juga menyerahkan untuk peralatan yang kami gunakan, Tuhan sucikan dan kuduskan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan ibadah pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Jika ada kuasa-kuasa roh apapun yang mengganggu jalannya ibadah pagi hari ini, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Engkau singkirkan. Mari Roh Kudus terus pimpin kami semua, agar kami boleh bersuka cita menikmati kasih setia Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa setiap langkah kami Tuhan sudah atur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kami, ibadah pagi ini kami buka dan kami layani. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bersama kita katakan Baik Bapak Ibu Saudara, masih dengan sikap berdiri, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 33 ayat 20 sampai dengan 22. Kita akan baca secara bersamaan. 2, 3. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Haleluya. Masuk ke hadiratnya dengan hati bersyukur karena kita mau memuji Dia, Allah kita yang besar. Hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat tinggikan namanya, Yesus Raja segala raja. Masuk ke hadiratnya dengan hati yang bersuka bagi Tuhan. Masuk ke hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk ke hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat tinggikan namanya, Yesus Raja segala raja. Dipuji dan hormat tinggikan namanya, Yesus Raja segala raja. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat tinggikan namanya, Yesus Raja segala raja. Dipuji dan hormat tinggikan namanya, Yesus Raja segala raja. Sekali lagi, dipuji bagi Tuhan. Dipuji dan hormat tinggikan namanya, Yesus Raja segala raja, Yesus Raja segala raja, Yesus Raja segala raja. Ya, amin. Hanya Dia yang layak kita beri puji dan hormat, dan Yesus adalah namanya. Ada sukacita? Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi bersukacita bagi Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu untuk setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu.
dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, kita akan aman saat kita bersama dengan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan diri kita. Kita akan bersama-sama menyambut firman-Nya pagi hari ini. Jalan-Mu tak terselami ya Tuhan. Selidiki hati kami ya Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Mari kita ada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Oh Yesus, kami percaya rancangan-Mu terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Amin. Rancangan-Mu penuh damai. Haleluya Yesus. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Hati kami limpah dengan syukur, jikalau kami dapat mengakhiri bulan Oktober ini. Kembali kami dapat bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib selalu ada dalam hidup kami. Kiranya pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan sekarang ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus Kau bekerja lebih lanjut. Kuasai ruangan ini, kuasai hati dan pikiran kami, pendengaran kami. Mampukan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Sekarang ini kami juga bersatu hati berdoa untuk Bapak Ibu Gembala yang tidak ada di tengah-tengah kami pagi hari ini, yang sekarang ini di jam yang sama melayani pemberitaan firman Tuhan di GPIS Mutian di Solo. Roh Kudus juga memampukan pelayanan Bapak Gembala menjadi berkat Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Jikalau siang nanti akan kembali pulang ke Surabaya, Tuhan juga menyertai sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Saya hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Roh Kudus memampukan. Tuhan Yesus Kristus ditinggikan dan dimuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih dan
kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala beserta Ibu tidak ada di tengah-tengah kita karena kemarin pagi berangkat ke Solo memang untuk menjenguk Pak D kami dan juga pagi hari ini melayani pemberitaan Tuhan di GBIS Mutian Solo. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Penyertaan Sempurna. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang adalah Immanuel itu, Allah beserta dengan kita. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini menjadi sama seperti saya dan Bapak Ibu Saudara, juga menyatakan sebuah kehadiran Allah melalui satu-satunya putra yang datang ke dunia ini sebagai wujud nyata penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sekarang ini berpikir, kalau Allah menyertai kita, kenapa dalam hidup kita diizinkan untuk melalui berbagai macam persoalan dan pergumulan? Bapak Ibu Saudara, tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini di waktu mendatang. Namun Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa yang sedang kita alami ini mengarah kepada sesuatu yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Bahwa apa yang kita hadapi, yang terjadi dalam hidup kita ini mendatangkan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam ibadah doa malam hari Rabu yang lalu, dengan latar belakang yang sama, bagaimana penyertaan Allah kepada umatnya ketika mereka keluar dari perbudakan. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara berkaca dari pengalaman bangsa Israel atau umat Allah selama di padang gurun. Kita akan melihat terutama di dalam konteks Bilangan pasal yang ke-11 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara, satu perikop ini berbicara tentang bagaimana Allah memelihara umatnya dengan cara yang ajaib. Dituliskan judul dari perikop ini adalah Tuhan berjanji memberi daging. Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan membaca bagian per bagian dari Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 23 ini. Peristiwa ini memberikan saya dan Bapak Ibu Saudara sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat setidaknya ada 5 cara bagaimana kita terus mengalami penyertaan sempurna dari Tuhan dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagian yang pertama adalah bagaimana kita harus melupakan yang sudah berlalu atau melupakan masa lalu. Bahasa gaulnya Bapak Ibu Saudara, move on. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Kita dapat melihat di sini salah satu kelemahan umat Allah adalah mereka selalu mengingat apa yang sudah berlalu. Dan di sini dituliskan Bapak Ibu Saudara, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ayat yang kelima, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka,
bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara, tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang keempat dalam terjemahan baru dituliskan dengan kata, ada di situ sebuah kata yang mungkin terlalu keras. Dan juga kita harus jujur kurang enak didengar. Tetapi Bapak Ibu Saudara dalam terjemahan baru dituliskan dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat yang keempat dituliskan, dalam perjalanan orang-orang Israel itu ada juga orang-orang asing yang ikut. Mereka itu ingin sekali makan daging dan orang Israel juga mulai mengeluh, kata mereka, coba ada daging untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dituliskan di sini, siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bangsa Israel atau umat Allah selalu menggerutu dan mengeluh. Mereka lupa bahwa Allah sudah melepaskan mereka dari belenggu perbudakan dengan cara Allah yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara, zaman dulu sudah ada yang namanya provokator. Di tengah begitu banyak umat Allah sedang dalam perjalanan keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian yang sekarang ini sedang perang Bapak Ibu Saudara. Dan tentu kita sebagai orang percaya juga tidak serta-merta. Pokoknya yang berbau Israel itu harus kita dukung. Stop dulu Bapak Ibu Saudara. Kita harus hati-hati. Karena ini begitu sensitif. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara saya ingin sampaikan. Bahwa yang menolak Tuhan Yesus, yang mengatur peristiwa-peristiwa sampai akhirnya Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib adalah orang-orang Yahudi juga. Bapak Ibu Saudara, maaf saya agak sedikit berbelok, kadang-kadang maaf kita ini sebagai orang Kristen dalam tanda kutip agak terlalu berlebihan. Pokoknya yang berbau sono itu mesti kita dukung. Stop dulu Bapak Ibu Saudara, beda konteks. Umat Allah pada zaman dahulu, zaman Alkitab dengan sekarang itu beda sekali. Apalagi ada paham Zionisme yang menganggap mereka itu adalah umat pilihan Allah, berada di posisi paling atas dibanding suku, ras, atau bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, kembali ke dalam hal yang sekarang ini kita pelajari bersama. Bahwa peristiwa ketika umat Allah sedang berjalan di padang gurun, mereka ini selalu menggerutu, selalu mengeluh. Mereka lupa bahwa Allah ini sudah melepaskan mereka dari belenggu perbudakan dengan cara Allah yang dahsyat. Dalam ibadah doa malam yang lalu dengan konteks yang berbeda, saya juga menyampaikan ini, bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah, baru saja kurang lebih 2 bulan mereka keluar dari perbudakan, mereka sudah mengeluh kelaparan, lalu Allah mengirimkan roti surga itu atau mana, dan mengirimkan burung puyuh untuk mereka makan. Mereka lupa, mereka menyaksikan bagaimana Allah bertindak dengan caranya yang ajaib. Tetapi keinginan daging itu, rasa lapar itu menutupi semuanya.
Dan di dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, umat Allah sudah dalam perjalanan di tengah padang gurun. Dan mereka kembali mengeluh. Makan apa kita? Cuman makan mana dan juga daging burung puyuh. Bapak Ibu Saudara, mana itu hanya ada ketika umat Allah berada di padang gurun. Ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, mana itu tidak lagi tercurah. Beberapa penafsir Alkitab menuliskan bahwa memang itu adalah roti dari surga. Tidak ditemukan lagi. Selain ketika umat Allah dalam perjalanan di padang gurun. Selama kurang lebih 40 tahun Allah memelihara mereka langsung, saya katakan ini, dari tangan Allah sendiri. Memberikan roti untuk mereka, tetapi mereka menggerutu dan mengeluh. Bapak Ibu Saudara, sekarang bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara, melupakan masa lalu, melupakan yang sudah berlalu, atau mari kita move on Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah nasihat bijak mengatakan, ini dalam bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara, mohon maaf kalau mungkin agak belibet Inggris rasa Surabaya Bapak Ibu Saudara. Ya, sebuah nasihat bijak mengatakan yesterday is history, today is story, and tomorrow is mystery. Artinya adalah, buka Google dulu. Artinya adalah kemarin itu adalah sebuah cerita atau sejarah. Kemarin itu adalah sejarah, hari ini adalah sebuah cerita, dan besok itu sebuah misteri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bandingkan di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Yesaya 1 ayat 18, 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 1 ayat yang ke-18 ini menunjukkan kondisi saya dan Bapak Ibu Saudara, bahwa dosa kita yang semerah kirmisi sudah dipulihkan sehingga putih seperti salju. Segala dosa dan kekelaman masa lalu sudah dihapus sepenuhnya oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, tujuan Allah mengeluarkan atau membebaskan umatnya dari perbudakan adalah supaya mereka dapat beribadah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ditebus dari perbudakan selama kurang lebih 430 tahun. Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah menerima anugerah keselamatan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Saya dan Bapak Ibu Saudara ini sudah punya hidup yang baru di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara masing-masing punya masa lalu. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mohon ampun dari segala dosa kita, hidup kita sudah diubahkan menjadi hidup yang baru atau lahir baru. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang sulit sekali melupakan kejadian yang sudah berlalu. Bapak Ibu Saudara, terkadang ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita mau beribadah, atau ketika kita mau berdoa, iblis akan terus mengganggu kita. Memunculkan lagi memori-memori yang kelam dalam hidup kita sebelum kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Atau mungkin, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang terjadi bahkan
setelah saya, Bapak Ibu Saudara, sudah terima Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Mari kita melupakan masa lalu. Memang Bapak Ibu Saudara bukan berarti semuanya, dalam tanda kutip, semuanya kita lupakan lalu kita lupa akan kebaikan Tuhan. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang berusaha menarik kita untuk kembali hidup di masa yang lalu. Bapak Ibu Saudara, semuanya sudah beres ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, mati lalu bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus sudah menebus saya dan Bapak Ibu Saudara, sudah memberikan hidup yang baru. Memang Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan ada peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan itu membuat hati kita menjadi kadang sedih, terkadang menjadi begitu kecil atau bahkan tidak ada semangat untuk menghadapi hari depan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, cuman ini kok. Saya dan Bapak Ibu Saudara bisa ada sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Mungkin kita berpikir, waduh semuanya hilang begitu saja. Dunia saya habis. Bapak Ibu Saudara, kita masih bisa berdiri. Kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa merasakan bagaimana Tuhan memelihara kita. Itu sudah cukup Bapak Ibu Saudara. Mari jangan biarkan masa lalu yang itu menyeret saya dan Bapak Ibu Saudara tidak lagi punya pengharapan akan Tuhan. Terus kita biarkan dalam hati dan pikiran kita. Mari Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus. Agar saya dan Bapak Ibu Saudara mampu melupakan apa yang sudah berlalu dan menghadap ke depan untuk meniti perjalanan hidup yang lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara, jangan kita terbelenggu dengan masa lalu. Ingat, Tuhan Yesus telah menjadikan saya dan Bapak Ibu Saudara baru melalui kuasa darahnya. Memang Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat, apalagi mohon maaf, ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, membuat rasa-rasanya itu separuh dari hidup kita hilang. Ya, manusiawi sekali. Tapi Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, hal yang paling sederhana, kita bisa melewati kok hari demi hari. Yang mungkin kita bayangkan begitu berat, tapi Tuhan menyertai dan memampukan. Mari Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah, tapi Roh Kudus akan memampukan. Apa yang sudah terjadi di masa lalu, yang baik saja kita ingat. Penyertaan Tuhan selalu kita ingat. Hari depan kita percaya, Tuhan yang sudah menyertai hidupku, di hidup yang sudah aku lewati akan terus menyertai dan memampukan di hidupku yang akan datang. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari. Kadang-kadang ini Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat kita merasakan kekosongan atau seakan-akan Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Karena kita selalu terbelenggu dengan hal yang sudah berlalu dan yang belum dibereskan oleh kuasa darah Yesus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kembali ke Bilangan pasal yang ke-11 tadi. Yang kedua adalah setelah melupakan masa lalu, mari Bapak Ibu Saudara, kita selalu mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, umat Allah ini adalah umat yang tidak mengerti mengucap syukur. Di dalam ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6, tetapi sekarang kita kurus kering,
Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka atau umat Allah ini tidak bisa menghargai penyertaan Tuhan atas mereka. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saya mikir gini, saya mencoba memposisikan dalam bayangan saya ini Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Allah yang hanya makan mana. Bapak Ibu Saudara, mana ini mereka harus mengambil secukupnya. Ketika mereka mengambil lebih, maka sisanya itu akan basi atau tidak bisa dimakan kecuali pada hari yang ke-6. Karena hari Sabat, mana itu tidak tercurah. Mereka harus mengambil persediaan untuk hari Sabat. Dan ajaibnya yang mereka ambil untuk besoknya itu, untuk hari Sabat itu tidak akan busuk. Mereka ini mengeluh Bapak Ibu Saudara, mereka wah apa ini? Setiap hari ketemu mana terus. Dan ternyata bukan cuma mana Bapak Ibu Saudara, mereka juga makan daging yang berlimpah. Daging walaupun daging burung puyuh lah. Ini saya berpikir kenapa sih kok Tuhan tidak mengirim rombongan sapi misalnya. Atau rombongan kambing domba. Tiba-tiba datang ke perkemahan mereka gitu. Kok burung puyuh gitu. Lalu saya berpikir juga, oh iya ya ini di tengah padang gurun. Bapak Ibu Saudara dalam ibadah doa malam lalu, umat Allah kurang lebih 2 bulan setelah mereka keluar dari tanah perjanjian, dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka menggerutu karena bekal yang mereka bawa dari Mesir sudah habis, mereka menggerutu. Lalu apa Bapak Ibu Saudara? Mereka dibawa oleh Allah ke padang gurun Sin. Padang gurun Sin itu adalah padang gurun yang berbatu. Padang gurun yang sangat ekstrim waktu itu. Mereka dibawa Allah ke tengah-tengah padang yang tandus dan berbatu. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya mereka melihat bagaimana Allah selalu menyertai mereka. Dan sampai di sini Bapak Ibu Saudara, mereka tidak bisa menghargai penyertaan Tuhan atas mereka. Mereka membandingkan kehidupan mereka ketika mereka masih menjadi budak di Mesir. Sampai mereka mengatakan, waduh mereka bisa makan daging, makan ikan, bawang pre, bawang putih dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, status mereka adalah budak. Konteks budak pada waktu itu adalah hidup mati seorang budak itu ada di tangan majikannya. Bapak Ibu Saudara, ini saya membayangkan lagi Bapak Ibu Saudara. Makan enak tiap hari, tetapi Bapak Ibu Saudara kita sudah tidak berkuasa atas hidup kita. Opo jari bos misalnya. Begitu bosnya, saya membayangkan kan orang itu macam-macam ya Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang itu baik. Nah kalau dapat bos yang moodnya selalu berubah. Sekarang baik, besoknya menjadi orang yang sangat jahat misalnya. Bagaimana hidup kita? Status budak itu bukan status yang yang membahagiakan. Budak itu namanya budak itu sangat-sangat dibatasi kebebasannya. Mereka masih terus memiliki mental budak. Sementara di padang gurun mereka mendapat roti yang disebut mana. Mana itu cuma sebesar ketumbar Bapak Ibu Saudara. Kecil, tetapi itu beberapa penafsir Alkitab menuliskan mana itu mengandung gizi yang sangat-sangat baik. Sehingga badan mereka kuat berjalan di padang gurun dengan cuaca yang begitu ekstrim. Bapak Ibu Saudara, mereka bersungut-sungut kepada Musa maupun Tuhan. Nah sekarang bagi kita Bapak Ibu Saudara, jika kita terus mengeluh atas hidup ini, kita tidak akan bahagia Bapak Ibu Saudara. Isinya apa? Karena cuma membandingkan dengan yang lain. Wih enak rek. Isu-isu sarapan sego pecel. Waduh nah
Ini sedikit bocoran mungkin nanti perjamuan meja. Khusus bagi para pelayan Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf ya. Waduh, enak isu-isu mangan sego pecel, kita cuma lihat Bapak Ibu Saudara. Mungkin lagi jalan atau mungkin lagi naik motor, naik mobil ketika kita noleh misalnya. Ada orang sedang menikmati makanan. Lalu kita berpikir, wah enak yo. Enggak perlu pagi-pagi berangkat ke kantor dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara kita tidak tahu kok. Mungkin orang itu baru bisa makan pagi ini. Mungkin dia menikmati karena ini adalah makananku untuk hari ini. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara, kita cuma lihat saja. Kita terlalu sibuk melihat yang lain sehingga kita lupa untuk bersyukur. Kita terlalu banyak mengeluh sehingga kita lupa akan artinya bahagia. Bapak Ibu Saudara, orang yang bahagia adalah orang yang tahu dan bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Baik kita membaca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 kita baca bersama 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur. Sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita yakin dan percaya bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara sudah bersatu dengan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara, amin. Bapak Ibu Saudara, nyawanya sudah diberikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Lalu apalagi yang tidak diberikan oleh Tuhan? Asalkan saya dan Bapak Ibu Saudara mau tetap hidup di dalam kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita semua ini hampir semuanya adalah sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua itu tahu yang terbaik bagi anak-anak kita. Walaupun mungkin ketika anak itu menginginkan sesuatu dan kita tahu itu tidak baik untuk anak kita. Anak ini bakalan marah, bakalan ngambek atau mungkin nangis. Atau mungkin jadi tantrum, nangis yang berkepanjangan, teriak-teriak. Tapi kita sebagai orang tua kita tahu. Kalau saya memberikan ini untuk anakku sesuai dengan apa yang dia inginkan. Pasti akan terjadi ini, mungkin menjadi sakit, mungkin anak ini menjadi begini-begini. Kita tahu persis tentang hal itu. Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur ini adalah hal yang mudah diucapkan, susah untuk dilakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membahas dengan berbagai macam alasan, tetapi ini saja firman Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sudah hidup bersatu dengan Kristus. Mujizat terbesar adalah ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, ganti saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, memang mungkin hidup kita tidak seindah hidup orang lain. Pergumulan kita mungkin jauh lebih berat dibanding pergumulan orang lain. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, bersyukur. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hidup saya. Terima kasih untuk anak-anak yang sehat. Terima kasih untuk saya sehat, anak-anak semua sehat. Masih bisa makan sehari 3 kali, anak-anak bisa sekolah dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita istilahnya ndangak terus, waduh ndak ada habisnya Bapak Ibu Saudara. Nuruti keinginan atau kepingin itu ndak ada habisnya. Betul Bapak Ibu Saudara? Misalnya kita datang ke kota yang melimpah dengan pilihan kuliner misalnya. Misalnya ke Solo misalnya, sate kambing, babi kuah, waduh
Biar tambah lapar Bapak Ibu Saudara. Bakso, yang tahu kupat, waduh Bapak Ibu Saudara itu nikmat banget Bapak Ibu Saudara. Wedang jahe, waduh. Nah, yang senyum-senyum ini langsung tidak hanya senyum, mukanya, perutnya juga ikut agak. Waduh Bapak Ibu Saudara, kalau kita nuruti itu enggak ada habisnya Bapak Ibu Saudara. Malah semakin banyak ya malah kita tidak bisa menikmati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Bersyukur Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur. Ya kita lanjutkan lagi. Bagian yang ketiga, kembali ke Bilangan pasal yang ke-11 tadi. Kembali ke Bilangan pasal yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, nanti saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat ayat-ayat perbandingan, tetapi kita terus kembali ke Bilangan pasal yang ke-11. Yang ketiga adalah, mari Bapak Ibu Saudara ini berbagi beban. Kita akan melihat dari sisi Musa. Bapak Ibu Saudara, Musa yang dipercaya oleh Allah untuk memimpin umat Allah merasa putus asa dan minta Tuhan untuk membinasakannya. Di dalam ayat yang ke-15 dari Bilangan pasal yang ke-11. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau bunuh saja aku. Bapak Ibu Saudara, ini Musa pegel Bapak Ibu Saudara. Mimpin orang yang begitu banyak. Tapi mereka tidak pernah mengucap syukur, senangannya menggerutu, membanding-bandingkan dengan masa lalu. Musa merasakan beban atau merasakan putus asa karena ia mengerjakan segala sesuatu termasuk memimpin bangsa itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, Musa sudah berada di titik jenuh karena ia menanggung beban itu seorang diri sampai Tuhan berfirman di dalam ayat yang ke-16. Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Musa ini merasakan begitu beratnya beban ketika dia harus menanggung sendiri. Dan ini Bapak Ibu Saudara luar biasa. Allah kita ini luar biasa. Allah berfirman kepada Musa supaya Musa mengumpulkan 70 orang. Tua-tua bangsa itu dan para pengatur pasukan. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Supaya Musa bisa berbagi beban, berbagi tugas dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, bagi kita sekarang, walaupun kita tahu siapa diri kita. Mungkin kita ini adalah orang yang pintar, orang yang kuat, punya segudang pengalaman. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, semuanya itu ada batasnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar untuk membagi pergumulan kita dengan Tuhan. Dan juga dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Sekali lagi orang-orang yang bisa dipercaya. Mungkin misalnya suami atau istri kita. Atau mungkin kita tahu ada orang tua atau teman. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengarkan saudara kita sedang berbagi beban. Memang Bapak Ibu Saudara motivasinya banyak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengarkan itu kita dasari pemikiran kita adalah sebuah kehormatan jika saudara kita ini menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kepada kita. Bukan lalu kita mendapat, aku dapat informasi yang baru tentang dirimu. Hati-hati kamu nanti ya. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan seorang bapak di depan gereja ketika selesai mempersiapkan untuk ibadah tengah minggu. Ada beberapa saudara yang ngontak saya cuma cerita, Pak, ya ini
sebagai hamba Tuhan memang tugas kami adalah mendengarkan atau menjadi tempat curhat bagi jemaat. Saya sampaikan kadang-kadang saya bingung ketika saya punya pergumulan saya curhat di mana. Saya curhat ke si A gitu langsung, wah haleluya. Pak Gembala cilik itu lho, duwe masalah wakeh tiba-tiba, waduh belain Bapak Ibu Saudara. Tapi saya sampaikan begini kepada Bapak, tapi tempat curhat yang paling tepat adalah ketika kita datang kepada Tuhan. Kalau bagi kami para hamba Tuhan sudah menjadi kode etik bagi kami. Ya harus siap menjadi tempat penampungan. Sehingga saya pribadi saya bisa mendoakan. Bisanya cuma mendoakan, lalu jangan berpikir gini, wah percuma cerita, ujung-ujungnya cuma doa. Bapak Ibu Saudara, tidak ada doa yang sia-sia, amin Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang karena jawabannya terlalu klise Bapak Ibu, percuma curhat Pak Gembala, ujung-ujungnya kon sembayang. Bukan itu Bapak Ibu Saudara, tetapi intinya begini, bagaimana kita ini perlu. Saya pakai istilah keren sekarang, support system. Orang-orang yang mendukung kita. Tentu itu adalah keluarga kita. Bagaimana orang-orang mendukung kita dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, saya melayani di tempat ini. Saya banyak, hampir semua jemaat itu mendukung. Setiap kali ada tugas yang bisa saya delegasikan, saya yakin tugas itu pasti dikerjakan dengan baik. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara malah bapak-bapak yang biasa bantu saya ini bekerja dengan senyap. Sampai kadang-kadang saya ditegur oleh bapak, loh ono bapak-bapak kerja bakti kamu kok enggak keluar. Pak saya enggak tahu Pak, karena memang enggak diberitahu Bapak Ibu Saudara. Maaf ya bapak-bapak bukan bermaksud apa. Bapak Ibu Saudara tiba-tiba ada scaffolding di atas teras gereja itu. Saya juga tidak tahu naiknya kapan, tiba-tiba muncul sudah ada bapak-bapak yang lagi ngecat. Loh Pak kok enggak cerita, sudah tenang aja Mas, yang penting selesai, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara perlunya kita membagi beban ini. Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus berfirman, Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah datang kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu jelas kok Bapak Ibu Saudara. Mari kita berbagi beban. Jika terlalu berat beban yang kita pikul, tekuk lutut kita. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya memberi kelegaan, tetapi akan membereskannya sesuai dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya beban, datang kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib dalam hidup kita. Seringkali yang terjadi adalah, Tuhan saya punya ini, kepengennya selesai seperti ini Tuhan, ayo Tuhan tolong bereskan. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kok rasa-rasanya kita menjadi lebih Tuhan, dalam tanda kutip, daripada Tuhan sendiri. Memang Bapak Ibu Saudara bukan perkara yang mudah ketika kita berdoa, ada beberapa hal yang menjadi kerinduan kita. Ketika kita berdoa dengan detail, dengan spesifik, dengan jelas, lalu ditutup dengan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kalau ini memang kehendak-Mu, Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Kalau tidak Tuhan hapus. Bapak Ibu Saudara ketika kita berdoa itu, saya boleh sampaikan itu bukan perkara yang mudah. Bagaimana mengalahkan ego kita, mengalahkan keinginan kita untuk hidup selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi ini, bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib dan itu yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti berikan yang terbaik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kalau Bapak Ibu Saudara merasa beban begitu berat, tekuk lutut kita. Serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, kembali ke Bilangan pasal yang ke-11. Selain tadi yang pertama adalah bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara harus melupakan yang sudah berlalu. Jangan lagi hidup di era yang lama sebelum Tuhan menebus mengampuni dosa kita. Dan juga mari Bapak Ibu Saudara kita mengucap syukur dan juga berbagi beban. Yang keempat, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Hidup kudus dan
benar. Kembali ke Bilangan pasal 11 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, tetapi kepada bangsa itu haruslah kamu katakan, kata Tuhan kepada Musa. Apa Bapak Ibu Saudara? Kuduskanlah dirimu untuk esok, maka kamu akan makan daging. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuduskanlah dirimu. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menghendaki supaya saya dan Bapak Ibu Saudara hidup kudus dan benar di hadapannya. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus 1 pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Kita baca bersama. 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan, taatlah kepada Allah dan janganlah hidup menurut keinginanmu yang dahulu pada waktu kalian masih belum mengenal Allah. Sebaliknya, hendaklah kalian suci dalam segala sesuatu yang kalian lakukan. Sama seperti Allah yang memanggil kalian itu suci. Dalam Alkitab tertulis, hendaklah kamu suci sebab aku suci. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya, kita semua ingin diberkati Tuhan? Ya, aminnya masih sedikit Bapak Ibu Saudara. Apakah kita ingin diberkati Tuhan? Amin. Saya dan Bapak Ibu Saudara rindu diberkati Tuhan, diberikan kesehatan. Tuhan cukupkan apa yang kita perlukan. Tetapi ini Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin diberkati Tuhan, sukses, sehat, dan mewujudkan impian menjadi kenyataan, mari Bapak Ibu Saudara kita belajar hidup lebih kudus, benar, layak, dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan sangat menghargai dan bersukacita jika Tuhan melihat kita hidup dalam kekudusan. Saya menggunakan analogi begini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang senangannya iwak asin? Saya Bapak Ibu Saudara, ikan asin, sego anget, kulupan, sambel. Saya. Ada? Oh, enggak ada yang suka. Saya tak malu saya Bapak Ibu Saudara. Di sini suka ikan asin Bapak Ibu Saudara? Ada ya, banyak ya Bapak Ibu Saudara. Jadi semuanya rata-rata suka dengan ikan asin Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan saya adalah, apakah ikan waktu hidup ini, dimanapun dia hidup, apakah ikan ini sudah asin? Belum. Ikan ini harus ditangkap, dimatikan dulu ya Bapak Ibu Saudara, bukan hidup-hidup gini, dimatikan lalu diasinkan, dijemur dan sebagainya menjadi ikan asin. Bapak Ibu saya tanya lagi, air laut itu rasanya tawar, manis atau asin Bapak Ibu Saudara? Asin. Kembali ke iwak asin tadi Bapak Ibu Saudara. Wah, kita membayangkan aromanya pagi-pagi gini, aduh luar biasa ya. Ikan asin atau ikan asin kebanyakan ikan yang diambil dari mana Bapak Ibu Saudara? Dari laut. Nah, walaupun dia hidup di air laut yang asin, selama ikan itu hidup, ikan itu tidak akan pernah menjadi asin. Bapak Ibu sudah tahu maksud saya Bapak Ibu Saudara? Di tengah dunia yang begitu rupa seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin kita mendengar, wah biasa sekarang ini, melakukan itu, melakukan ini. Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara sudah punya hidup yang baru, ditebus oleh darah Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, peperangan kita adalah bukan ketika kita berada di dalam gereja ini, tetapi ketika keluar dari gereja, kita berada di tengah-tengah lingkungan kita yang sebenarnya, bagaimana dengan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, analogi tadi walaupun ikan itu hidup berada di air yang asin, selama ikan itu hidup,
ia tidak akan pernah menjadi asin. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini, mari saya dan Bapak Ibu Saudara hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka saya sungguh yakin dan percaya kita akan menikmati berkat Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Nah, yang terakhir langsung senyumnya mengembang. Celing. Maaf Bapak Ibu Saudara, biar enggak ngantuk ini. Ya, saya ingat 2 minggu yang lalu saya enggak bisa ketawa Bapak Ibu Saudara ketika khotbah menahan badan yang kurang sehat. Ya. Yang kelima Bapak Ibu Saudara, yang terakhir adalah kembali ke Bilangan pasal yang ke-11. Tidak meragukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kerap kali keadaan membuat manusia ragu. Termasuk ragu terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahkan Musa pun pernah meragukan Tuhan. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka. Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, 2, 3. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Bapak Ibu Saudara, Musa melalui Musa 10 tulah Allah yang dahsyat itu menimpa orang Mesir. Musa tidak perlu melakukan apa-apa, dia hanya datang kepada Fir'aun. Hanya mengucapkan apa yang sudah difirmankan Allah kepadanya itu diucapkan kepada Fir'aun dan itu terjadi. Ketika dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara, Musa meragukan Tuhan. Tapi Tuhan berfirman, ini cukup keras Bapak Ibu Saudara. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Rentetan keraguan Musa sampai pada puncaknya ketika dia dengan bersungut-sungut melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Memberikan konsekuensi Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dia hanya bisa melihat tanah perjanjian saja. Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, kalau boleh jujur, bukankah kita juga sering mengalami hal ini? Ada sesuatu kita mikir, aduh Tuhan, ki apa Tuhan? Bapak Ibu Saudara, jangan sekalipun kita meragukan kuasanya. Segala sesuatu dapat dikerjakan oleh Tuhan dengan caranya yang dahsyat, melampaui apa yang kita pikirkan. Tuhan bisa membuat segala sesuatu menjadi indah, sempurna, dan baik. Tuhan selalu punya cara untuk menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu punya cara kok. Bisa cara yang digunakan Tuhan ketika Tuhan menolong saya dan Bapak Ibu Saudara itu juga cara yang sama dipakai Tuhan untuk menolong saudara kita yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kebanyakan adalah hampir semuanya bagaimana Tuhan bekerja bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara itu dengan cara yang berbeda. Tetapi tujuannya cuma satu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara,
Selain Tuhan punya cara yang tepat untuk menolong saya dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga punya waktu yang terbaik untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Ingat, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, tetapi juga tidak pernah terlambat. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan meragukan Tuhan. Asalkan hal-hal di atas tadi sudah kita lakukan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, berkaca kepada pengalaman umat Allah. Penyertaan sempurna sudah tersedia bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tidak mencontoh apa yang sudah dilakukan umat Allah itu sebagai pelajaran bagi kita. Jangan kita contoh Bapak Ibu Saudara, tetapi mari saya dan Bapak Ibu Saudara, mari kita melangkah maju. Mari Bapak Ibu Saudara kita move on, kita selalu mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara ketika beban itu terlalu berat datang kepada Tuhan, tekuk lutut kita dan berdoa. Dan mari Bapak Ibu Saudara kita selalu hidup kudus dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan pernah sekalipun meragukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat terakhir mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Yesaya 46 ayat yang keempat untuk menutup pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Yesaya 46 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara baca dulu dalam hati ayat ini. Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara baca dalam hati terlebih dahulu. Setelah itu kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras, suara yang jelas sebagai keyakinan iman kita. Haleluya. Pemain musik saya minta untuk mempersiapkan diri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita baca bersama. 2, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap diam. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan aku. Bersama kita katakan amin. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan, aku tetap Allahmu sampai kamu tua. Aku tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Mari Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita kerjakan bagian kita sebaik-baiknya. Dan kiranya Roh Kudus memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk terus menatap ke depan, tidak melihat masa lalu. Selalu mengucap syukur. Menyadari hidup itu berat dan kita berbagi beban kepada Tuhan dengan berdoa. Dan juga kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita hidup kudus dan benar sesuai dengan kehendaknya. Dan tidak pernah sedikit pun meragukan Tuhan dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kembali kita menyanyikan pujian menjelang pemberitaan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan sempurna itu sudah ada dalam hidup kami. Tuhan sudah menyertai kami. Roh Kudus mampukan kami melakukan bagian kami sebaik-baiknya. Sehingga hidup kami terus mengalami penyertaan yang sempurna. Dan kami selalu mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Jalanmu tak terselambi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah
hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Amin Tuhan. Haleluya. Sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penyertaan sempurna dari Tuhan selalu ada dan tersedia dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Mungkin sekarang ini kita ada yang merasakan kalau memang penyertaan Tuhan sempurna, kenapa hidupku masih seperti ini saja? Bapak Ibu Saudara, mari dengan kerendahan hati kita jujur di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada dalam hidup kita yang masih sama seperti yang dilakukan oleh umat Allah pada waktu itu. Bagaimana kita masih terlalu terikat dengan hidup kita masa lalu sebelum kita ditebus oleh darah Kristus. Atau mungkin ada bagaimana mungkin saya dan Bapak Ibu Saudara selalu mengeluh dalam hidup ini. Hidup terlalu sibuk membandingkan dengan orang lain. Atau beban kita terlalu berat. Dan kita mungkin merasa tidak ada tempat yang bisa dipercaya untuk membagi beban. Atau mungkin kita sadar betul kita belum hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Atau bahkan mungkin ada di antara kita yang meragukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara, kita jujur di hadapan Tuhan. Jikalau mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang merasa Tuhan saya sudah melakukan semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan masih belum selesai dengan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan masih punya rencana yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara kita jujur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara tidak perlu melihat kanan kiri muka belakang. Sekarang ini adalah waktu kita bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara. Ini Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan Yesus,
Aku rindu penyertaan sempurna terus terjadi dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, bereskan Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan saya hamba. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus kerjakan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami semua. Mari bereskan kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu sekarang ini. Tuhan Yesus, mari kerjakan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami tidak bisa melangkah maju. Ampuni kami jikalau kami tidak mampu mengucap syukur. Ampuni kami Tuhan jikalau kami tidak hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau kami meragukan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan kerjakan. Kami rindu penyertaan sempurna itu nyata dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu sekarang ini di tempat mereka masing-masing. Mungkin sekarang ini mereka sedang mengangkat tangan. Tanda berserah kepadamu Tuhan. Roh Kudus kerjakan ini semua dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah mengampuni Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sudah menebus dengan darahnya yang kudus di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita terus mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, amin Tuhan. Kami akan selalu mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Selalu bersama. Dengan hormat saya mengundang Bapak Pendeta Muda Naftali untuk memimpin kita dalam doa meresponi firman Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan untuk menaburkan benih firman Tuhan telah selesai berbicara. Namun firman-Mu tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Firman-Mu akan terus-menerus mendengung dan mengusik dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu Tuhan, firman-Mu yang telah Engkau nyatakan pada saat pagi hari ini, mengajar, mendidik, menemplak dalam kehidupan kami, yang walaupun sering kali kami melupakan, yaitu arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kehidupan kami pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau senantiasa memberkati setiap kehidupan kami, terkhusus hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga. Engkau memberkati
Sehingga melalui berkat-berkat yang Tuhan limpahkan, Engkau curahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Hamba-Mu boleh senantiasa menjadi berkat bagi orang lain, khususnya yaitu jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dan jemaat-Mu boleh menjadi berkat bagi orang lain dimanapun mereka berada. Mereka harus melupakan masa lalu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Dan terlebih dari itu Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup yang akan beracara dalam setiap kehidupan kami. Bahwa rencana Tuhan sungguh indah. Bahwa rencana Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Bahwa pertolongan Tuhan dan rencana Tuhan tidak sesuai dengan pemikiran kami sebagai pikiran manusia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan setiap kehidupan kami masing-masing dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, yang akan terus-menerus beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sempurnakan setiap kehidupan kami ini, hari lepas hari, sehingga kehidupan kami boleh layak berkenan bagi Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang telah menguduskan, menyucikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah hidup kami. Kiranya Engkau pakai dan Engkau berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama memperhatikan beberapa pengumuman untuk sepekan ke depan yang akan kita ikuti di beberapa kegiatan baik di KB3 maupun di gereja. Untuk sepekan ke depan, hari Selasa akan ada ibadah KB3 Rehoboth di rumah Bapak Roni Buntarso di Gria Kebraun Blok S nomor 2. Dan untuk hari Rabu tanggal 1 November, seperti biasa ada doa malam di gereja. Dan untuk hari Kamis tanggal 2 ada ibadah usia emas tepatnya pukul 18.30 atau setengah 7 malam di gereja. Untuk Jumatnya seperti biasa ada ibadah remaja pemuda di gereja pada pukul 7 malam. Untuk ibadah esok minggu, ibadah pertama yaitu di bulan November tanggal 5 akan disertai dengan perjamuan kudus. Inilah beberapa kegiatan sepekan ke depan yang bisa kita ikuti di KB3 maupun di gereja. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan diri kita untuk persembahan pada pagi hari ini, dan kita akan bersama-sama menyanyikan Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
tiada batas sudah. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali bersatu hati dalam doa. Kita akan mengakhiri ibadah sesi yang pertama pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk ibadah sesi yang pertama ini. Pujian penyembahan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Firman Tuhan, terus Roh Kudus kerjakan dan kejar kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Dan korban persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan memberkati kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Sekarang ini kami bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring lemah oleh karena sakit. Kami berdoa secara khusus untuk anak Michelle, putri pertama dari Bapak Ibu Andre yang sekarang ini dirawat di Rumah Sakit Brawijaya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah dan memulihkan anak Michelle ini. Tuhan cukupkan apa yang diperlukan. Kami percaya kami akan mendengar kesaksian betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kami juga terus berdoa untuk pemulihan dari Ibu Niang di Kemlaten. Kami juga berdoa untuk ibunda dari Ibu Ita Kaban di Madiun. Kami juga berdoa untuk Pak Ade kami atau kakak dari Bapak Gembala, Bapak Yusak Widodo di Solo. Kami juga menyerahkan terus pemulihan Bapak Budi Penatas. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang sekarang ini kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus menjamah dan memulihkan saudara-saudara kami semua ini. Tuhan pulihkan iman percaya, terus berserah, berharap kepada Tuhan Yesus saja. Yang sedang dalam persoalan pergumulan pun Tuhan Yesus memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Dan kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Di tengah hiruk pikuk politik sekarang ini terus memberikan kerukunan, kesatuan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga menyerahkan untuk ibadah tengah minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati ibadah-ibadah tengah minggu ini. Terus membawa kami semua keluarga damai sejahtera semakin berakar kuat, bertumbuh sehat, berbuah lebat untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapak, kami bersyukur persiapan dari panitia pelaksana Natal untuk Natal dan Tahun Baru nanti bulan Desember. Tuhan terus memberikan kesehatan kepada panitia pelaksana, semuanya dapat berjalan dengan baik, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Dan sekarang ini saya hamba-Mu berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang hadir dalam ibadah sesi yang pertama ini. Tuhan memberkati dalam rumah tangga, Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan kami semua. Apa yang menjadi doa pergumulan, Tuhan Yesus mendengar dan mengabulkannya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Mari Tuhan, Engkau terus beracara dalam hidup kami dan kami akan terus merasakan penyertaan sempurna dalam hidup kami sehari-hari. Jikalau sebentar kami akan kembali pulang, Tuhan menyertai kami sampai di rumah dengan selamat.
Ibadah sekolah minggu sebentar, Tuhan juga memberkati para guru-guru sekolah minggu. Tuhan juga memberkati anak-anak cucu, keluarga damai sejahtera. Ibadah sesi yang kedua nanti pun Roh Kudus hadir dan juga melawat kami. Dengan penuh keyakinan iman bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita arahkan hati dan pikiran kita. Dengan penuh keyakinan iman kita mengangkat tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus dan perlindungan kuasa darah Yesus, juga kesehatan yang selalu ada dan menyertai kita. Beserta seluruh isi rumah kita sepanjang hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.